Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. selamat datang untuk dalam audiensi ke Wakil Presiden. Karena itu kami persilakan kepada DPP Syahi untuk menyampaikan uh, laporannya. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Presiden, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami bisa beraudiensi dengan Bapak berkaitan dengan laporan perkembangan Syahi. Dan sebelum saya mulai laporan ini, saya ingin perkenalkan yang hadir audiensi bersama Bapak Wakil Presiden. Yang pertama adalah sebelah kiri saya, ini ada Ibu Tari Sri Utami, Wakil Ketua Umum DPP Syahi. Kemudian sebelah kanan saya, ini ada Pak Roisudin Ilyas, Ketua Bidang OKK DPP Syahi. Kemudian berikutnya ada Pak Sudarto, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat. Kemudian yang berikutnya sebelah kiri Pak Ahyat, ini Ketua Komite Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf DPP Syahi. Ini 5 orang yang berkesempatan hadir dalam audiensi bersama Bapak Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, pertama kami ingin sampaikan ucapan selamat atas 1 tahun berlangsungnya kepemimpinan Bapak Presiden bersama Wakil Presiden memimpin bangsa dan negara hasil pemilu 2019 yang lalu. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya perjalanan pemerintahan berjalan lancar dan berhasil untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Pertama saya menyampaikan terima kasih atas laporannya dan atas berbagai komitmen yang tadi disampaikan. Oleh karena itu, begitu banyak komitmen yang ingin dicapai, saya kira salah satu yang harus betul disiapkan adalah konsolidasi organisasinya, sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar di dalam upaya-upaya yang akan dilakukan. Jadi konsolidasi organisasi, revitalisasi organisasinya, ya, ini menjadi sangat penting supaya bisa memikul tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas itu. Saya berharap bahwa memang Syahi bisa berperan banyak terhadap tidak saja yang sudah jadi haji, ya, tapi juga tentu calon haji. Jadi calon haji itu bersifat bimbingan. Orang yang sudah haji itu lebih pada pembinaan dan pemberdayaan. Artinya bimbingan orang haji itu supaya orang berhaji itu hajinya betul. Pertama tentu mampu melaksanakan hajinya dengan baik. Artinya yang bersifat peribadatannya, manasikul hajnya supaya benar.
Dan kemudian juga tentu saja di sana itu yang harus dijaga supaya hajinya jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa membatalkan haji. Ya, seperti dosa lahir lah, zahirul ismi, yaitu dosa yang lahir yang disebutkan dalam banyak tentu aturan. Tapi yang lebih penting itu adalah batinul ismi, ya, dosa yang di dalam batinnya itu, artinya niatnya, supaya niatnya tidak ikhlas, tidak niat ibadah karena Allah. Kalau tidak, itu nanti ya baik karena tidak melaksanakan ibadah dengan baik, atau karena dosa-dosa yang dilakukannya baik lahir terutama batin, nanti hajinya menjadi tidak sah, tidak makbul, apalagi mabrur tentu ya. Nah itu jadi menjadi penting untuk menjadi makbulan wa mabruran hajinya itu. Itu saya kira harus dilakukan oleh sa'i. Nah yang juga lebih penting lagi tentu membina para jamaah haji yang sudah berhaji itu. Dan entah saya tidak tahu persis berapa persen bangsa Indonesia ini yang sudah haji itu. Artinya banyak sekali. Orang sudah hujjaj itu jumlahnya banyak sekali. Nah pertama tentu supaya dia menjaga kemabrurannya. Itu penting. Supaya dia istiqamah menjalankan apa yang menjadi tuntunan syariat, melaksanakan taklifiyahnya. Jangan sampai orang pulang haji itu seperti disebutkan menjadi haji tomat, perginya tobat, pulangnya kumat. Nah, artinya pulangnya itu kemudian dia balik lagi, ya tidak menjaga, ya menjaga istiqamah setelah dia berhaji menjadi orang yang baik. Itu kan ciri-ciri mabrurnya. Dan kedua tentu juga memperkuat tadi komitmen kebangsaannya. Jangan sampai dia kemudian terprovokasi. Apalagi misalnya selama berhaji itu bisa saja itu ada provokasi-provokasi sehingga komitmen kebangsaannya menjadi berubah. Ya, karena pengaruh-pengaruh paham-paham yang sesuai tidak sesuai dengan keislaman di Indonesia. Jadi Islam Indonesia itu Islam yang selain dia menjadi seorang yang muslim yang kafah, tapi ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dijaga. Maka itu saya menyebutnya Muslim Indonesia itu harus menjadi muslim kafah ma'al mitsaq, yaitu Islamnya utuh tapi ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dipelihara, dijaga. Ya, kesepakatan tentang negara, tentang dasar negara, tentang NKRI, itu merupakan mitsaq atau ittifaqat wataniyah, al-mitsaqul watani, ya, kesepakatan nasional yang harus dijaga. Dan ini saya kira jamaah haji kita atau para hujjaj ini harus punya sikap yang sama, sehingga sebagai bangsa Indonesia, sebagai muslim, kita muslim tetapi juga kita Indonesia. Nahnu muslimuna wa nahnu indonesiyuna. Jadi dua hal yang tidak boleh terpisah. Ya, karena Muslim Saudi mungkin tidak punya komitmen itu. Komitmennya lain. Dia di sana kerajaan, tentu ada punya komitmen ke Saudian. Juga misalnya di Mesir, komitmennya ke Mesiran. Nah, kita ada komitmen ke Indonesiaan.
Ya. Jadi ini hal yang memang harus terus dibangun. Nah, yang berikutnya yaitu pemberdayaannya. Ya, jangan sampai orang haji hidupnya itu kok sudah haji, hidupnya tidak layak. Nah, mestinya orang habis haji itu hidupnya lebih layak daripada orang yang belum haji. Pertama, orang haji itu kan dia orang yang mampu, istita'ah. Ya, ya, man istata'a ilaihi sabila. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dia berhaji ke Baitullah itu orang yang punya kemampuan. Tetapi nyatanya kemudian justru dia haji, ya karena haji di Indonesia memang macam-macam. Ada yang haji kosasi katanya itu ya, ongkos dikasih. Ada haji mansur, halamannya digusur. Ada yang macam-macam ya. Tetapi orang haji itu harus dia bisa survive dan bisa punya pekerjaan yang layak. Dalam agama itu kalau pekerjaan tidak layak itu tidak dianggap pekerjaan. Ya. Jadi itu yang layak. Sehingga bagaimana membangun itu. Maka itu pemberdayaan ini menjadi sangat penting. Nah, kebetulan komitmen pemerintah sekarang itu pemberdayaan UMKM itu sangat kuat, sangat besar ya. Baik di dalam melalui sektor real ya maupun sektor keuangan. Nah, kalau dilihat itu pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan sektor keuangan itu dari mulai yang ultra mikro itu melalui bank wakaf mikro yang hanya sampai 3 juta. Dan kemudian ada BMT dan koperasi yang syariah. BMT syariah, koperasi syariah, BMT juga badan hukumnya koperasi. Itu bisa dibiayai melalui LPDB, yang lembaga pengelolaan dana bergulir yang ada di Kementerian Koperasi, dan juga dana mikro, kur mikro yang hanya sampai dengan 25 juta. Jadi itu mikro tuh. Nah, kemudian yang kecil itu ada melalui kur. Ya, kur untuk usaha-usaha kecil. Nanti bisa tuh sampai 500 juta lewat bank-bank BNI, BRI, bukan hanya konvensional tapi juga syariah. Jadi kur itu ada kur mikro, ada kur kecil, ya, dan sampai menengah, sampai juga tentu yang besar, aduh lain lagi juga diberi juga tentu. Kalau bank konvensional banyak, nah untuk bank syariah sudah disiapkan, yaitu merger dari 3 bank himbara, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BRI, Bank Syariah BNI. Itu akan disatukan dan nantinya dia menjadi lebih dari 200 bahkan sampai 300 triliun ya asetnya, dan itu nanti bisa membiayai juga usaha-usaha yang besar kalau nanti terjadi. Jadi kemudian juga berbagai pelatihan, berbagai fasilitas, berbagai stimulus untuk UMKM itu diberikan. Oleh karena itu sekarang ini UMKM memang dimanjakan ya. Jadi begitu juga di bimbingan usahanya, pelatihan. Kemarin juga baru saya membuka pelatihan untuk usaha-usaha UMKM, usaha halal. Jadi halal ini memang kita sedang mengembangkan. Pemerintah sekarang kan membentuk KNEKS namanya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sasarannya ada 4, yaitu pengembangan industri halal, pengembangan industri keuangan, pengembangan dana sosial syariah, dan usaha-usaha syariah atau bisnis syariah.
Nah, halal ini pun ada yang sifatnya usaha besar yang kita dorong tumbuh berkembang di daerah-daerah kawasan ekonomi khusus. Di sana ada kawasan industri halal, KIH. Paling tidak sedang diproses ada 8. Tapi juga nanti ada kawasan industri kecil yang halal. Nah, untuk juga bukan saja konsumsi dalam negeri, tapi juga ekspor. Kemarin juga yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Menteri Keekonomian, kemudian Koperasi, dan Kementerian Agama juga mengadakan latihan-latihan, yaitu produk halal berskala mikro, kecil, UMKM. Nah, ini dikembangkan, sekarang sedang berlangsung ya pelatihan-pelatihannya itu. Dan ini juga merupakan upaya-upaya serius dalam rangka. Jadi kita ingin Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia. Sekarang ini kan baru menjadi konsumen terbesar di dunia. Tapi produsennya orang lain. Nah, kita balik. Kita memang punya modal, konsumen juga besar. Kemudian juga kita punya sumber daya alam yang besar. Kita punya potensi ya penduduk yang juga cukup besar. Karena itu kita ingin produk halal ini, baik yang besar maupun yang kecil, ini kita dorong untuk baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor. Begitu juga industri keuangan, seperti tadi yang saya sebutkan, dari mulai yang super mikro atau ultra mikro sampai yang besar pun kita fasilitasi, bukan hanya yang konvensional, tapi juga yang syariah. Nah, salah satu gerakan yang juga kita bangun adalah social fund yang kita ingin dorong. Selain zakat itu wakaf. Wakaf itu potensinya sangat besar sekali, karena dia dananya itu akan terus berkembang dan tidak boleh habis. Dan wakaf itu yang disebut dengan amal jariyah, sadaqatin jariyah, yang akan terus pahalanya sampai, dan itu menjadi kebiasaan yang tertanam pada masa Rasulullah. Hampir tidak ada satu orang pun sahabat yang ada kelebihan yang tidak berwakaf, itu tidak ada, kecuali yang miskin. Betul, tapi yang tidak miskin itu mereka semuanya berwakaf. Bahkan kata riwayat Ibnu As, di Madinah itu banyak rumah-rumah itu menjadi rumah wakaf yang diberikan oleh para sahabat. Karena itu kita ingin membangun wakaf ini, terutama wakaf tunai. Wakaf tunai itu wakaf uang. Jadi wakaf yang nuqud, wakfun nuqud. Ini yang kita ingin besarkan. Karena itu nanti ini akan menjadi semacam dana abadi umat yang bisa diinvestasi, baik melalui sukuk, surat berharga syariah negara, ataupun investasi-investasi yang aman lainnya, yang nanti hasilnya adalah untuk mengembangkan ya umat Islam, baik ekonomi maupun juga sosial, pendirian rumah sakit. Kemarin saya meresmikan penambahan pelayanan retina mata di rumah sakit Wardi di Serang. Ternyata itu dibangun dari dana wakaf oleh kerjasama Badan Wakaf dan Dompet Du'afa. Nah, yang tidak kurang pentingnya adalah hal bisnis syariah. Semuanya yang kita bicara tentang kegiatan usaha itu, kuncinya ada pada para pelaku usahanya, usahawannya itu, bisnismennya itu. Karena itu ini juga menjadi perhatian kita untuk kita bangun. Oleh karena itu secara umum kita akan membangun juga pusat-pusat penyemaian, Inkubator. Iya, pusat inkubasi di berbagai daerah di Indonesia, baik di tingkat ya di zona-zona. Maka itu KNEKS juga akan bekerja sama dengan Kadin dan dengan pihak lain untuk membangun itu pusat-pusat inkubasi dan juga business center
pusat-pusat bisnis di antara para pelaku supaya dilakukan interaksi maupun transaksi di antara mereka. Nah, ini yang akan kita terus bangun supaya menjadi pengusaha-pengusaha syariah ini menjadi banyak dan menjadi besar. Dan kalau itu sudah bisa, maka kalau fasilitas lain, instrumen lain itu kan saya mengibaratkan sebagai mobilnya, bisnya. Tapi penumpangnya itu adalah pelaku usaha. Kalau tidak ada pelaku usaha, walaupun fasilitas kita, ya supply-nya kita buat, kalau tidak ada demand-nya, tentu tidak akan berjalan dengan baik. Karena itu supply and demand ini salah satu kuncinya adalah membangun para pengusaha itu. Nah, saya harap nanti Sahi juga ikut berpartisipasi di dalam, baik di dalam pembinaan sesudah dia haji, bidang ekonominya, di bidang juga komitmen kebangsaannya, dan kemudian di dalam rangka pelaksanaan ya muamalah syar'iyahnya. Muamalah syar'iyah itu juga ibadahnya, akidahnya, kemudian juga muamalahnya, ibadahnya, itu juga menjadi bagian yang harus kita bangun. Saya kira pekerjaan besar ini di hadapan kita, dan itu menjadi, saya kira, amal jariyah juga, amal ibadah yang menjadi tugas-tugas. Oleh karena itu saya selalu menganjurkan terhadap berbagai gerakan, ya, organisasi itu, ya, ansitah, ijtimaiyah, gerakan-gerakan masyarakat itu, supaya dia tidak hanya sekedar bertemu, berkumpul, berdiskusi. Bahasa saya jangan hanya ijtimaat, tetapi ada gerakan-gerakan perbaikannya, islahiyatnya. Jadi jangan hanya ijtimaat, tapi juga islahiyat, yaitu upaya-upaya perbaikan, baik di bidang akidah, di bidang ibadah, di bidang muamalah, di bidang kemasyarakatan. Ini semua adalah yang harus dilakukan, tidak hanya sekedar berkumpul dan mendiskusikan, kemudian wabillahi taufiq wal hidayah. Barangkali itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.